Selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di kanal Forums 195. Kanal yang dikhususkan untuk kita semua yang mau mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bila ada saudara yang ingin didoakan atau ingin membagi pengalaman iman, baik berupa suka maupun duka, silakan mengirimkannya melalui kanal kita ini. Kami akan meresponnya dalam video lepas. Video yang tersendiri, yang terpisah dari alur pembelajaran kita ini. Kiranya damai kasih Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang baik, kami bersama-sama menundukkan kepala kami dengan segala hormat dan kemuliaan karena pemberian-Mu yang kami miliki untuk menyembah Engkau yang maha mulia. Terimalah ya Tuhan sembah dan hormat kami. Layakkan segala kekurangan kami. Ya Tuhan, kembali kami akan melanjutkan pembelajaran kami mengenai penciptaan-Mu di hari kedua sampai hari ke-6. Curahkan roh pengertian kepada kami semua, agar kami dapat memahami sejauh yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami semakin melihat betapa berkuasanya Engkau ya Tuhan. Kehidupan kami sehari-hari kami serahkan dalam tuntunan Tuhan saja. Biar segala yang kami hasilkan adalah rezeki yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam video kita yang ketiga. Seri-seri video ini berawal dari pengajaran dengan tema ke-1, penciptaan, dengan subjudul proses kreasi dari ekspresi kemuliaan Allah. Tema kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa, dengan subjudul dosa, iblis, dan kematian. Serta tema ketiga, penggenapan janji Allah dengan memberikan juru selamat, dengan subjudul karya keselamatan. Marilah kita melihat bab pertama dari pembelajaran kita dengan subjudul proses kreasi yang sempurna. Ini video merupakan episode yang kedua. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hari pertama. Kita melihat kembali untuk merimain, untuk mengingat kembali, nge-flashback. Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu seluruh alam semesta. Di awal sekali, Allah menciptakan segala sesuatu sudah lengkap untuk unsur penunjang kehidupan. Ya, kehidupan. Alam semesta juga kita ketahui punya kehidupan. Kehidupan di sini adalah berupa dinamika. Dinamika di alam semesta. Bumi masih belum berbentuk dan permukaannya ditutupi debu-debu dan gas-gas panas yang berasal dari proses penciptaan awal. Bumi mengalami rotasi yang sangat cepat dan dalam skala waktu yang panjang perlahan-lahan mulai memperlihatkan wujudnya. Seiring dengan berjalannya waktu, bumi mulai berbentuk. Bumi mulai memperlihatkan wujudnya. Bumi lahir. dengan
Unsur pertama yang ada di permukaan bumi adalah air, karena air penunjang utama kehidupan. Allah memiliki progres yang luar biasa untuk memasuki tahap berikutnya. Seiring dengan memudarnya gas-gas, debu-debu, dan partikel-partikel dikarenakan masuk ke dalam bumi, maka cahaya benda-benda kosmos maupun cahaya dari energi penciptaan, energinya Allah, mulai langsung menyinari bumi. Dalam rotasinya, bumi mulai mengalami siang dan malam. Sebelumnya, siang dan malam ini belum ada. Yang ada adalah gelap gulita. Tidak terjadi pengaruh rotasi bumi, dikarenakan masih terhalang oleh gas-gas, debu-debu, dan partikel-partikel. Inilah kesimpulan penciptaan di hari pertama dari video sebelumnya. Marilah kita melanjutkannya. Hari kedua, cahaya yang berasal dari benda-benda kosmos mulai masuk ke bumi, menimbulkan penguapan yang menghasilkan uap air dan lapisan ozon O3 yang secara perlahan mulai menggantikan debu-debu dan gas-gas yang mulai mengendap ke dalam bumi. Mulailah atmosfer bumi semakin menebal, menjadi shield, pelindung bumi, tameng bumi dari segala sisa-sisa debu atau partikel ketika di penciptaan awal. Proses evolusi yang berlangsung sangat lama ini menghasilkan cakrawala yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu, yaitu laut, dari air yang ada di atasnya, yaitu awan. Tahapan pada hari kedua ini memungkinkan terjadinya fotosintesa pada tumbuhan. Inilah persiapan untuk kehidupan tumbuhan. Dengan berfotosintesa, tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan makhluk hidup. Hari ketiga, Allah mengumpulkan air di permukaan bumi sehingga bumi memiliki dua bagian. Tempat yang kering disebut darat dan tempat air berkumpul disebut laut. Pada hari ketiga ini juga Allah berfirman agar tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuhan berbiji, serta pepohonan yang menghasilkan buah berbiji. Partikel yang memasuki bumi menembus lapisan atmosfer, terbakar, menghasilkan karbon monoksida dan dioksida, CO dan CO2. Tumbuhan mengambil peran untuk merubahnya menjadi oksigen. Tumbuhan melakukan proses fotosintesa untuk masuk ke tahap berikutnya sesuai progres Allah. Luar biasa kesaksian Alkitab. Tumbuhan memenuhi seluruh bumi dan kelak jutaan tahun kemudian memberikan suatu produk yang sangat dibutuhkan oleh kita manusia ini, seperti batu bara, minyak, dan mineral atau tambang. Di samping itu semua, Allah juga sudah mempersiapkan tumbuhan berbiji serta pepohonan yang menghasilkan buah berbiji. Inilah kelak yang menjadi makanan manusia pertama di bumi, Adam dan Hawa. Allah yang luar biasa dalam melakukan segala progresnya. Hari keempat,
alam kosmos juga diatur Allah menuju tingkat keteraturan yang dibuatnya sendiri dengan menggunakan energi Allah. Dengan kata lain, Allah memposisikan benda-benda kosmos sebagaimana mestinya seperti sekarang ini. Itulah hari keempat. Proses rotasi dan evolusi mulai menunjukkan kestabilan. Mulai terlihat benda-benda ciptaan Allah di alam kosmos. Ada yang mengeluarkan cahaya sendiri dan ada yang tidak. Demikianlah Allah menjadikan benda-benda penerang di cakrawala untuk menerangi bumi, yang besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan bintang-bintang mulai terlihat. Tentu yang dimaksud di sini adalah matahari dan bulan. Kita tahu matahari sendiri adalah bintang. Bintang itu sendiri di dalamnya terjadi reaksi, fusi dan fisi, reaksi inti atom. Jadi berupa suatu reaksi nuklir sebenarnya yang menghasilkan energi yang maha besar, energi yang bercahaya dan selalu terjadi setiap saat di dalam bintang, di dalam matahari. Jadi matahari memang mengeluarkan cahaya sendiri. Sementara bulan tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Dia mendapat cahaya dari matahari. Dan bulan bagaikan reflektor, pemantul cahaya. Dia memantulkan cahaya matahari. Jadi sebenarnya bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Luar biasa kesaksian Alkitab. Luar biasa Allah kita. Seluruh pergerakan di alam semesta semakin stabil. Jadi berawal mulai terjadinya pembentukan bumi. Semakin memadat dan memiliki gravitasi. Akibat diameter bumi sudah stabil, rotasinya juga akan stabil. Rotasi yang stabil ini suatu saat akan menimbulkan suatu titik awal dari penetapan waktu, hari, dan tahun. Berdasarkan hal ini dan juga berdasarkan diameter awal planet bumi, bisa kita pahami bahwa hari pertama, kedua, dan ketiga, waktu rotasi sehari semalamnya lebih besar daripada hari keempat. Di hari keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai saat ini, rotasinya sudah tetap. Sehingga dikatakan di sini, inilah awal penetapan waktu, hari, dan tahun. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Alkitab. Kita bisa menjawab segalanya seharusnya melalui Alkitab. Kita hanya perlu untuk mengeksplornya. Tidak ada buku lain pegangan sebuah agama bisa menceritakan runtutan proses penciptaan yang lebih daripada Alkitab. Yang ada adalah mereka merefer dari Alkitab. Itu yang mereka ajarkan. Padahal di kitab mereka sendiri pun sebenarnya
sebagian besar tidak ada. Bahkan dalam penyajiannya pun loncat-loncat. Sekali lagi, Alkitab kita sungguh luar biasa. Karena apa? Allah yang ada di situ diceritakan adalah Allah yang maha luar biasa. Kita lanjutkan hari kelima. Di hari kelima, Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup di air dan segala jenis burung bersayap. Di sini disebut binatang-binatang laut yang besar. Tidak disebut ikan laut yang besar. Berarti dahulu memang mungkin atau bisa jadi bahkan ada sejenis binatang laut yang besar. Kita bisa bayangkan seperti Loch Ness. Loch Ness sering banget diceritakan orang. Bahkan muncul foto-fotonya berbarengan dan beritanya. Foto yang berupa penampakan makhluk tersebut, makhluk Loch Ness ini. Tapi kalau kita lihat Alkitab, memang memungkinkan makhluk ini ada. Gak aneh. Kalau kita perhatikan juga misalkan binatang prasejarah. Saya katakan binatang, padahal namanya ikan paus. Makhluk ini dikatakan ikan bisa, dikatakan binatang bisa. Karena dikelompokkan dia hidup di air. Jadi hanya karena dia dikelompokkan hidup di air dikatakan ikan. Di samping itu, dia juga dikelompokkan dalam binatang mamalia, yaitu binatang menyusui. Kayaknya kita belum pernah dengar ikan paus dikatakan ikan mamalia atau ikan menyusui. Sebenarnya masih banyak lagi ya tentang penelitian laut dalam. Laut dalam pengertiannya adalah laut yang sangat dalam sekali sehingga teknologi manusia belum mampu mencapainya. Contoh seperti Teluk Filipina itu 10.000 meter, 10 kilometer. Sampai sepertiganya juga mungkin kita belum mampu menelitinya karena alat kita tidak mampu. Semakin ke bawah tekanannya semakin tinggi sekali. Kita hanya mampu peralatannya pada kedalaman tertentu. Lewat dari itu meledak. Ya, itulah. Jadi penelitian laut dalam sendiri pun belum mampu diselidiki manusia. Masih tetap menyimpan misteri sampai sekarang. Di akhir hari kelima, Allah memberkatinya agar berkembang biak. Hari ke-6, di hari ke-6 Allah menjadikan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar dari dalam bumi. Pada hari ke-6 ini juga Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nanti kita bahas. Dan bukan hanya nanti, memang terus-menerus akan kita bahas tentang pengertian menurut gambarnya ini. Karena ini sangat penting bagi kita untuk mengingatkan siapa kita. Ya, jadi pada hari ke-6 ini Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan, dan Allah memberkati mereka agar beranak cucu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari seluruh pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita dapat mengenal Allah dari cara Dia menciptakan seluruh alam dan isinya. Dia menempuh dua cara. Pertama, menciptakan langsung. Yang kedua,
menjadikan sesuatu melalui tahapan proses. Banyak kita bertanya-tanya dalam hati, kenapa Allah harus menempuh cara seperti itu? Kok nggak semuanya aja secara langsung, terus simsalabim jadi, simsalabim jadi. Allah kita adalah Allah yang sempurna dalam merancang segala rencananya. Manusia yang diciptakannya juga sempurna karena serupa dengan gambar Allah. Pada saat Allah mengikuti tahapan proses yang ditetapkannya sendiri, ketika dia melakukan penciptaan alam semesta, Allah menyimpan atau menyisipkan, kita katakan, atau mengimplisitkan pesan. Jadi Allah menyimpan pesan yang ditujukan untuk manusia dengan cara dia memberi contoh secara langsung. Pesan ini hanya bisa muncul bila kita menyimak secara seksama tahapan proses yang dilakukan Allah. Pada saat manusia mengungkapkan pesan tersebut, tampaklah di dalam pesan tersebut Allah mengajari manusia untuk setia mengikuti proses. Proses di sini bisa diartikan sebagai tahapan-tahapan dan bisa juga diartikan sebagai hukum ataupun kedua-duanya. Sebagai orang Kristen dan sebagai bagian anggota masyarakat, kita bisa merefleksikan kesetiaan Allah untuk mengikuti tahapan proses yang dia jalani sesuai ketetapan yang dia buat sendiri. Ini bentuk sikap perancang yang baik, perencana yang teliti, disiplin, konsekuen, keteladanan, kepemimpinan, dan kesetiaan ada di situ. Allah yang begitu besar dan di luar pemikiran kita mau melakukan semua hal itu, mau melakukan semua progres itu. Bagaimana dengan kita? Marilah kita juga harus rajin dan bertekun mengerjakan segala tugas maupun penugasan yang diberikan kepada kita dari pimpinan kita, ataupun rancangan-rancangan ataupun rencana-rencana yang kita buat sendiri. Gak apa-apa. Jangan pernah lalai, jangan malas, dan jangan menggerutu. Bila kita lalai, malas, dan menggerutu, maka kita sudah menciderai tahapan proses tersebut. Maupun biarpun dibikin pimpinan progresnya, ataupun yang apalagi yang kita bikin sendiri, kita sudah menciderai. Kita wan prestasi, kita ingkar. Kita tidak lagi menjadi orang yang setia. Inilah pesan di balik proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah kita. Pesan yang tersimpan di dalam tahapan-tahapan, di dalam progres atau proses, di dalam rencana yang kalau kita ungkapkan muncul, supaya kita mau mengikutinya juga. Karena apa? Itu melambangkan kita orang yang setia, disiplin, patuh. Dengan melakukan apa yang sudah diajarkan Allah ini, kita menjadi teladan di dalam menjalani tahapan proses kehidupan. Sehingga orang dapat melihat kemuliaan Allah terpancar dari dalam hidup kita semua. Sahabat yang terkasih, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita mendengar nasihat Rasul Paulus sebagai pedoman hidup kita
untuk menjalani hari ini. Yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 16. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya dia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu menyertai kami dalam segenap kehidupan kami. Kami telah belajar sedikit ya Tuhan tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari menambah pemahaman kami tentang apa yang terjadi pada proses penciptaan ya Tuhan. Yang semakin menunjukkan betapa besarnya kuasa-Mu, betapa besarnya pemeliharaan-Mu terhadap makhluk hidup maupun benda-benda ciptaan-Mu di langit maupun di bumi. Semua membuka mata kami ya Tuhan, bahwa segalanya berada di dalam genggaman-Mu. Tuhan, hari-hari kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita selamanya. Mari kita bersatu teduh sejenak.
Tuhan.